Selamat datang kembali di Discipleship Journey kelas Grow. Tadi kita sudah mempelajari tentang pernyataan misi IFGF, pernyataan visi IFGF, dan hari ini kita akan masuk ke bab 4 tentang DNA dan nilai-nilai dari IFGF. Kita akan belajar bersama Kak Dian dari IFGF Manado. Jangan lupa siapkan catatan Anda. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di kelas Grow dan hari ini kita akan belajar di bagian bab 4 DNA dan nilai-nilai utama IFGF. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi 1 Korintus 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya sudah bilang tadi bahwa hari ini kita akan belajar tentang DNA IFGF. DNA adalah sebuah inti sel yang terdapat di dalam makhluk hidup termasuk manusia. Nah, DNA ini adalah salah satu kode yang ada di dalam tubuh manusia yang akan menentukan seperti apa anak Anda lahir. Misalnya, rambutnya berwarna coklat atau hitam, kulitnya berwarna putih, dan kemudian matanya sipit atau lebar. Itu adalah bagian dari kode-kode yang terdapat di dalam tubuh manusia. Dan hari ini kita akan belajar bahwa gereja kita punya DNA. DNA adalah karakteristik atau pola yang ada di sebuah gereja atau organisasi. Dan gereja kita IFGF memiliki DNA. Dan gereja kita telah berdiri dari sejak tahun 1980 dan Tuhan telah menaruh beberapa DNA gereja kita kepada para pemimpin atau para pendiri yang ada di gereja IFGF. Yaitu ada 5 DNA yang kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, covenant atau ikatan perjanjian. Yang kedua, Great Commission, amanat agung. Yang ketiga, compassion, belas kasihan. Yang keempat, termutahir. Yang kelima, champion atau pemenang. Kita akan belajar satu persatu dari bagian ini, yaitu yang pertama, ikatan perjanjian atau covenant. Melalui anaknya Yesus Kristus, Tuhan telah membuat suatu ikatan perjanjian kekal dengan gerejanya. Oleh karena itu, kita rindu untuk saling berkomitmen atau bermitra. Nah, ikatan perjanjian ini, seperti yang sudah kita belajar sebelumnya di bab yang ketiga, bahwa ikatan perjanjian ini harus kita lakukan. Kita sebagai orang yang sudah tertanam di IFGF, kita harus punya covenant atau ikatan perjanjian terhadap gereja kita. Nah, di dalam ikatan perjanjian ini terbagi atas beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu autentik. Autentik adalah pribadi yang jujur apa adanya, terbuka. Kita menjadi satu pribadi yang kemudian apa yang kita katakan itu yang akan kita lakukan. Itu adalah definisi dari autentik. Mari kita buka bersama-sama di dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah, ini adalah satu bagian dari firman Tuhan yang mengajarkan kita menjadi pribadi yang autentik. Jika kita ya melakukannya, kita berani untuk berkata ya. Dan jika kita tidak melakukannya, kita menjadi pribadi yang tidak melakukannya. Dan poin yang kedua yaitu komitmen. Komitmen ini adalah sebuah sikap yang mendorong kita untuk melakukan lebih dari apa yang kita janjikan. Kekuatan untuk tetap maju bahkan ketika badai menerpa kehidupan kita. Kita akan menjadi satu pribadi yang kemudian menepati apa yang kita janjikan. Komitmen ini adalah sebuah hal yang melebihi dari janji kita. Kita menjadi pribadi yang punya komitmen di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga yaitu kemitraan. Bagian dari ikatan perjanjian yaitu kemitraan. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita dapatkan. Kita menjadi orang yang kemudian boleh bermitra dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita sudah dimuridkan, hari ini kita belajar, kita dimuridkan, dan kita kemudian
bisa memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang keempat, hubungan. Di dalam ikatan perjanjian ini, kita harus punya hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, di sini dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita mengasihi orang lain? Kita harus lebih dahulu menerima kasih itu dari Tuhan, lalu kita bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Bagaimana kita bisa kemudian mengasihi tanpa syarat? Tentunya yang pertama kita harus menerima kasih yang tanpa syarat itu dari Tuhan. Lalu kemudian yang kelima, apostolik. Tuhan telah memilih orang-orang di setiap generasi. Perhatikan orang-orang itu. Di setiap generasi ini, Tuhan telah memilih pemimpin. Dan dengarkan pemimpin yang sudah Tuhan pilih di gereja kita, entah dia masih muda, kalau Tuhan sudah memilih, biarlah kita menjadi orang yang mendengarkan nasihat mereka, mendengarkan perintah mereka. Kita menjadi orang yang kemudian mau untuk diajar. Lalu poin yang kedua, dari DNA dan nilai-nilai utama dari FGF, poin yang kedua yaitu amanat agung atau Great Commission. Tuhan tidak hanya menolong kita agar dapat berdamai dengan Dia, tetapi Ia juga telah memberikan sebuah kesempatan yang tak ternilai untuk kita dapat bermitra dengannya dalam membawa orang datang kepadanya. Nah, Great Commission ini Bapak Ibu, kita menjadi pribadi yang membawa orang-orang ini datang kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang terbuka terhadap semua orang dan menjadi pribadi yang kemudian menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ini terbagi juga dalam beberapa poin, yaitu yang pertama adalah gaya hidup. Biarlah lewat kehidupan kita Bapak Ibu, orang akan bisa melihat Kristus dari dalam hidup kita. Dari gaya hidup kita, dari cara berkata kita, dari perbuatan kita, orang-orang akan bisa melihat Kristus dan kemudian Kristus akan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Lalu poin yang kedua, yaitu teladan. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-9. Bukan karena kami telah berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Nah, Bapak Ibu, di sini dibilang bagaimana kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Teladan itu seperti tadi, kita bisa menjadi contoh bagi orang lain, kita bisa kemudian orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Kita menjadi teladan di dalam pelayanan, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada, kita menjadi seorang yang kemudian bisa diteladani oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian bagian dari Great Commission ini yang ketiga yaitu saksi. Jadilah surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Di dalam firman Tuhan, di 2 Korintus 3 ayat yang kedua dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dari dalam kehidupan kita, dari hidup kita, orang bisa lihat ada Kristus di dalam hidup kita. Bagaimana kita kemudian orang bisa melihat Kristus dari dalam hidup kita? Kita mulai menyaksikan akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, dan kita mulai berani untuk bersaksi kepada orang-orang yang ada di luar sana ataupun kepada siapapun yang kita jumpai. Di kelas ini, Bapak Ibu, kita semua belajar untuk kemudian kita bersaksi kepada sebanyak mungkin orang, sehingga akan lebih banyak orang yang akan dibawa kepada Tuhan dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu poin yang berikutnya yaitu potensi. Poin yang keempat yaitu potensi. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, Bapak Ibu, setiap kita di hadapan Tuhan, kita adalah mahakaryanya Tuhan. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah taruh potensi itu di dalam
diri setiap kita. Jadi jangan pernah kita membatasi diri atau kita merasa rendah diri di dalam kehidupan kita. Tuhan telah menaruh potensi itu di dalam diri masing-masing kita. Sehingga ketika Tuhan menaruh potensi itu akan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu, di dalam poin yang selanjutnya dari DNA dan nilai-nilai utama IFGF, poin yang ketiga, belas kasihan atau compassion. Kita mengasihi karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Sudah saya katakan tadi sebelumnya bahwa kita mengasihi karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana kita bisa membagikan kasih itu kalau kita sendiri belum menerima kasih yang dari Tuhan? Kita lebih dahulu harus menerima kasih yang dari Tuhan itu, lalu kemudian kita bisa membagikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita jumpai, keluarga kita, ataupun siapa saja yang Bapak Ibu jumpai di luar sana. Dan bagian dari yang ketiga ini belas kasihan, yang pertama yaitu mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasihi satu sama yang lain tanpa mengharapkan balasan. Hari ini, poin penting yang kita belajar bahwa kita mengasihi orang lain tanpa kita mengharapkan balasan dari orang tersebut. Kasih yang dari Tuhan itu adalah kasih yang tanpa mengharapkan balasan. Mungkin ya Bapak Ibu, kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu akan gampang saja. Tetapi kita belajar di dalam kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ketika kita menjumpai, kemudian kita mengasihi orang dan orang itu tidak mengasihi kita. Kita belajar bahwa dalam situasi apapun, dibilang dalam firman Tuhan, kita tanpa mengharapkan balasan dari orang. Mungkin orang bisa membalas kita dengan hal yang tidak baik. Tetapi hari ini kita belajar bersama-sama di kelas Grow ini, kita akan mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, orang yang mungkin tidak mengasihi kita. Kita harus tetap mengasihi mereka, kita harus tetap mendoakan mereka. Dan poin yang kedua, yaitu bersama, together. Kerjasama membuat orang bisa mencapai hasil yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas iCare, kita punya yang namanya iCare. Di sana kita harus membangun sebuah yang namanya kebersamaan. Di iCare ini kemudian kita akan saling mendoakan, saling menasihati, saling berbagi, saling menolong. Di sini bisa tercipta sebuah kebersamaan. Sebagai satu kesaksian, saya juga merasakan bahwa di gereja IFGF, saya merasakan ada kebersamaan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang sementara mengikuti kelas ini, Bapak Ibu bisa belajar untuk senantiasa ada kerjasama satu dengan yang lain, sehingga Bapak Ibu bisa tercipta yang namanya ketergantungan satu dengan yang lain, saling menolong, saling menopang. Dan kemudian poin yang ketiga, kemurahan hati. Di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari poin ini, poin yang ketiga ini, kemurahan hati. Ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, itu ada maksud Tuhan. Bukan hanya berkat itu untuk diri kita sendiri, tetapi Tuhan punya maksud ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan mau bahwa kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Tuhan memberkati kita, bukan hanya kita nikmati sendiri, kita mengupgrade diri kita, tetapi berkat yang Tuhan kasih itu kita boleh bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang keempat, yaitu melayani. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-26, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan memimpin sebagai pelayan. Bapak Ibu, kita belajar hari ini bahwa di dalam poin ini kita melayani. Seorang yang mengabdi dengan tekun adalah seorang yang mempunyai sikap melayani. Di kelas Grow pada minggu yang lalu saya mengajar anak-anak kids. Ini sebagai satu kesaksian Bapak Ibu. Saya mengajar di kelas Serve di kids, di anak-anak sekolah minggu. Dan saya menanyakan kepada mereka,
Apakah pelayanan itu harus dimulai ketika sudah dewasa atau dimulai dari sekarang? Dan mereka, hampir semua dari mereka memberikan jawaban bahwa mereka harus mulai melayani dari sekarang. Dan kemudian saya bertanya lagi kepada mereka, jelaskan alasan kalian mengapa dimulai dari sekarang. Dan mereka mulai memberikan penjelasan bahwa melayani itu tidak harus dipaksa, melayani itu adalah memuliakan Tuhan, melayani itu dimulai dari keyakinan diri sendiri, dan kemudian mereka mulai bertindak. Dan saya juga menanyakan kepada mereka, apa yang sudah kalian lakukan di dalam pelayanan? Mereka juga mulai bilang bahwa mereka sudah berdoa di iCare, mereka kemudian memberikan salam kepada teman-teman mereka di Kids, di kelas sekolah minggu, dan mereka menari untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah bentuk-bentuk pelayanan yang ada di gereja. Dan Bapak Ibu Saudara juga temukan di mana Bapak Ibu kemudian melayani. Poin yang berikutnya adalah anugerah. Di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini, bahkan kita boleh mengikuti kelas Grow ini, kita percaya bahwa hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. Maka dari itu bersikaplah penuh kasih karunia dalam perkataan dan tingkah laku kita, dimanapun kita berada. Kita akan melanjutkan yaitu di poin yang keempat, bagian dari DNA dan nilai-nilai utama IFGF. Yang keempat, termutakhir. Ini juga terbagi Bapak Ibu dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, yaitu kemajuan. Kita dari pribadi yang biasa saja, Bapak Ibu. Kita dari pribadi yang biasa saja, kemudian menjadi pribadi yang luar biasa. Nah ini dibilang ada satu kemajuan. Untuk mencapai seorang pribadi yang luar biasa, kita harus dimulai dari step by step. Jangan pernah berhenti belajar dan temukan cara baru untuk melakukan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita stuck, berarti tidak ada kemajuan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita semua belajar bahwa hidup kita harus punya kemajuan. Meskipun itu step by step, di dalam bidang apapun, mari Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kita akan menjadi pribadi yang mau untuk terus maju. Yang poin yang kedua yaitu terlibat aktif. Di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu, terlibat aktif ini adalah kita mulai menjadi pribadi yang terlibat aktif di dalam pelayanan mungkin, dan kita menjadi orang yang bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Kita akan menjadi seorang pribadi yang terbuka terhadap orang lain, membangkitkan semangat orang lain, dan membawa orang lain kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Dan poin yang ketiga, inovatif. Terbuka dengan hal-hal yang baru, penuh rasa ingin tahu, dan terinspirasi. Nah, Bapak Ibu, kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan sudah menaruh talenta di dalam hidup kita. Siapapun Bapak Ibu yang sedang mengikuti kelas ini, setiap kita itu punya talenta. Jangan pernah mengubur talenta kita, meskipun talenta yang Tuhan kasih itu cuma satu, biarlah kita menjadi pribadi yang senantiasa multiplikasikan talenta yang sudah Tuhan beri. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 25 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil,
Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanku. Bapak Ibu, hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang inovatif, tidak pernah mengubur talenta kita. Kita mulai berinovasi dan kita mulai mengembangkan talenta yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Poin selanjutnya yaitu menjadi pribadi yang relevan. Pribadi yang relevan ini seperti apa Bapak Ibu? Kita menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika orang lain membutuhkan kita, ketika orang lain membutuhkan jawaban, kemudian kita ada di sana dan memberikan jawaban kepada orang-orang tersebut. Kita baca lagi di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Bapak Ibu, jadilah jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan jawaban dengan menjadi pribadi yang relevan di dalam kehidupan ini. Lalu poin yang terakhir yaitu murid. Marilah kita menjadi pribadi yang bijaksana, mau dimuridkan. Saya berterima kasih buat Bapak Ibu yang ada di kelas Grow ini. Bapak Ibu adalah pribadi yang mau dimuridkan dan kemudian setelah ini Bapak Ibu akan bisa memuridkan orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu dan kemudian kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, membawa kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan baca di 1 Tesalonika 3 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami, untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Bapak Ibu, belajar dalam setiap pengalaman, bertumbuh, dan jadilah pribadi yang bijaksana. Lalu poin yang terakhir yang akan kita belajar yaitu dari DNA dan nilai-nilai utama IFGF, yaitu champion atau pemenang. Bapak Ibu, kehidupan kita ini sudah dirancangkan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan di dalam champion ini, di dalam bagian DNA ini, kita akan belajar beberapa poin lagi, yaitu poin yang pertama yaitu keyakinan. Di sini kita juga mau baca bersama-sama di dalam Matius 17 ayatnya yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, Bapak Ibu, keyakinan, kita meyakini bahwa Tuhan ini bisa melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita menjadi seorang pemenang, yaitu dengan poin yang pertama, yaitu kita meyakini akan setiap kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan itu tergantung dari iman kita semua, iman dari Bapak Ibu sekalian, dan kita akan menjadi seorang pribadi yang punya keyakinan di dalam Kristus. Lalu kemudian yang kedua, memampukan, empower. Hiduplah untuk memberikan inspirasi, rangkul perbedaan sebagai satu kekuatan. Di sini juga dibilang, hidup kita biarlah memberikan inspirasi kepada orang lain. Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12, di sini dibilang, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Bapak Ibu, Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita bisa menjadi inspirasi dan kita bisa merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu poin yang berikutnya yaitu kekuasaan. Mari kita akan baca juga di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Di sini dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Nah, Tuhan sudah memberikan kuasa. Tinggal bagaimana kita memakai kuasa itu untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang kemudian
dipanggil oleh Tuhan dan hidup di dalam panggilan itu, Bapak Ibu. Kedaulatan yang diberikan untuk dikembangkan, digunakan untuk membuat jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi di sini dibilang bagaimana kita kemudian memakai kuasa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan kemudian kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang keempat, berdampak. Pelayananmu tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi dapat memberikan pengaruh yang tidak terbatas. Nah, dibilang di sini bahwa pelayanan kita bukan hanya sekedar aktivitas, bukan sekedar rutinitas, tetapi pelayanan kita adalah bisa memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pelayanan kita bisa memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai pelayanan kita ini akan menjadi sebuah rutinitas, tetapi biarlah setiap kita akan tahu bahwa pelayanan kita bisa memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, yaitu tujuan. Kita baca bersama-sama di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Seorang dengan tujuan dalam hidup adalah seorang yang mempunyai kekuatan. Orang yang kalau punya tujuan, dia pasti akan punya kekuatan untuk mencapai satu tujuan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di poin yang terakhir ini, yaitu champion atau pemenang, kita menjadi orang-orang yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena kehidupan kita itu punya tujuan di dalam Tuhan. Yang terakhir, orang yang dipakai Tuhan di masa lampau hanyalah orang biasa dengan Tuhan yang luar biasa. Mereka semua bukanlah pemenang dengan iman yang besar, tetapi orang biasa yang melihat kebutuhannya dan menaruh iman kecil mereka pada Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran kita hari ini yaitu DNA dan nilai-nilai utama dari IFGF, saya percaya Bapak Ibu mendapatkan sesuatu, dan apa yang kita dapatkan hari ini, biarlah itu kita boleh bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita menjadi orang-orang yang mau memuridkan dan orang-orang yang mau membawa orang kepada Kristus, memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.